Apa itu korosi? Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Nah, itu dia tadi pengertian dari korosi. Selanjutnya untuk proses terjadinya korosi, alat dan bahannya akan dijelaskan oleh Saudari Made Sinta Alvina. Baiklah, saya akan menjelaskan alat dan bahannya. Yang pertama kita butuhkan adalah paku sebagai media. Kedua kita butuhkan larutan. Di sini larutannya ada larutan sabun, air biasa, air cuka, dan larutan garam, dan plastik penutup dan karet. Oke, jadi di depan sini sudah ada 4 gelas yang berisi 4 larutan yang berbeda. Yang pertama ada gelas berisi air sabun, yang kedua ada gelas berisi air biasa, yang ketiga ada gelas berisi larutan cuka, dan yang keempat, yang terakhir yaitu ada gelas berisi larutan air garam. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana proses korosi yang terjadi pada keempat larutan yang berbeda ini dalam waktu 7 hari ke depan. Oke, jadi di depan kita ini sudah ada 4 gelas yang berisi paku yang telah direndam dengan 4 larutan yang berbeda, yaitu air garam, air cuka, air biasa, dan juga air sabun. Nah, di sini bisa kita lihat laju korosinya dari masing-masing larutan, di mana yang paling cepat itu adalah larutan air garam, kemudian air cuka, yang ketiga adalah air biasa, dan yang keempat adalah air sabun. Kenapa bisa seperti itu? Ini karena dipengaruhi oleh kadar pH yang ada di masing-masing larutan. Nah, kenapa air garam lebih cepat? Karena air garam ini memiliki tingkat basa yang lebih tinggi dibandingkan larutan-larutan yang lain. Oke, selanjutnya pada larutan asam cuka. Dalam pelarutan asam cuka akan menyebabkan percepatan pengkaratan besi atau Fe dengan meningkatkan ion H+ dalam rangkaian reaksi yang menghasilkan ion besi atau Fe3+ yang mudah bereaksi dengan oksigen di air atau H2O menjadi Fe2O3 atau karat. Selanjutnya pada larutan biasa dan larutan sabun, kedua paku tersebut tidak mengalami perkaratan karena tingkat kebasahan pada larutan tersebut rendah sehingga tidak terjadi perkaratan pada paku tersebut. Jadi itulah tadi praktek yang telah kita lakukan mengenai bagaimana proses terjadinya korosi. Dari praktek itulah kita mengetahui apa itu korosi, bagaimana proses terjadinya, serta bagaimana perubahan paku yang terdapat di dalamnya.